Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ahmad di sini di video pembelajaran berikutnya. Kita lanjut materi diagram. Tadi kita sudah bahas diagram batang. Sekarang kita bahas diagram lingkaran. Tolong anakku dipersiapkan alat tulisnya agar dapat mencatat poin-poin penting yang ada dalam video ini. Oke, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajarannya bermanfaat bagi kita semua. Oke, selesai. Mari kita langsung ke pembelajarannya. Oke. Diagram lingkaran. Oke, kita persiapkan dulu pulpennya. Oke. Diagram lingkaran. Merah. Harusnya merah ini. Oke, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menunjukkan sebuah data ataupun hasil angka dalam bentuk lingkaran. Oke. Nah, ini samping ini adalah contoh dari diagram lingkaran ya, di mana ada sebuah lingkaran kemudian terbagi-bagi seperti ini. Oke. Sini, 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 sini dan sini. Diagram lingkaran biasanya dalam berbentuk angka. Diagram lingkaran dalam bentuk derajat, diagram lingkaran dalam bentuk persen. Oke, jadi ada 3 diagram lingkaran dalam bentuk angka, derajat, dan persen. Tapi yang kita bahas video kali ini adalah diagram biasa ya, dalam bentuk angka saja. Nanti dalam bentuk derajat kita bahas di video yang lain. Oke, ini adalah contoh dari diagram lingkaran. Data ekskul siswa kelas 6. Oke. Jika melihat diagram seperti ini, maka anak sekalian carilah keterangannya. Nah, ini keterangannya. Kita baca yang pertama. Ekskul basket 10 siswa. Oke, jadi siswa kelas 6 ini yang menyukai basket ada 10. Maka dalam diagram lingkarannya cari angka 10. Nah, lihat ini. Berarti ini adalah data yang menunjukkan anak-anak yang ekskul basket. Nah, ditandai dengan warna biru. Oke. Berikutnya yang kedua, ekskul bola. Ada 5 siswa yang masuk ekskul sepak bola. Kita cari yang kelima. Ternyata yang kelima. Kemudian kita cocokkan dengan warna yang di sini. Oke, betul, warnanya orange. Oke, gampang kan? Yang ketiga, ekskul silat ada 10 siswa. Oke, ini. Nah, kemudian kita cocokkan lagi warnanya. Oke, betul ternyata ya. Nah, ekskul menari 17 siswa. Ini dia 17 siswa yang paling besar ya. Nah, menari tetap warna kuning. Di sini kuning, keterangannya kuning, maka di sini juga akan berwarna kuning. Nah, dari data-data ini kita bisa perhatikan, makin banyak jumlah siswa yang mengikuti ekskul itu, maka dalam lingkaran ini semakin banyak pula tempat yang ia ambil. Lihat, yang paling kuning ini yang paling besar, karena kan juga ekskul menari ini 17 siswa atau yang terbanyak. Coba lihat, 17 siswa, yang lain cuma 10, 5, dan silat 10 juga. Berikutnya kita lihat yang terkecil ini ya, warna jingga ini atau orange. Di sini dia paling kecil, karena kan frekuensinya memang juga cuman 5 siswa. Oke. Jadi kesimpulannya dulu. Jadi kesimpulannya makin banyak frekuensi, maka semakin besar pula tempat yang
dia ambil dalam lingkaran ini. Saya tambah keterangannya. Di sini ada 4 frekuensi ya, ada 4 keterangan di sini. Oke, jadi 4. Yang pertama itu adalah 10. Kemudian ditambahkan dengan 5 menjadi 15. Tambahkan dengan 10 menjadi 25. Ditambahkan dengan 17 menjadi berapa? Ya, menjadi 42. Oke, jadi siswanya di sini ada 42. Nah, 42 ini adalah jumlah semua siswa yang ada pada lingkaran ini. 42 ini. Kemudian 42 ini kita bagi menjadi 4 karena keterangannya di sini 4. Maka kita bagi 4. 1 2 3 4. Nah, setelah dibagi 4 seperti ini, cara membaginya seperti yang saya katakan tadi, semakin banyak frekuensinya maka semakin besar pula tempat yang diambil. Kita lihat angka 17 ini paling banyak, maka dia juga memiliki tempat paling banyak dalam lingkaran ini. Dan sudutnya pula akan semakin besar. Oke, sekiranya aku gampang mengerti diagram lingkaran ini, sama dengan diagram batang. Apabila aku kurang mengerti, ulangi kembali videonya. Apabila belum mengerti, silahkan hubungi saya. Saya siap menerima pertanyaan-pertanyaan dari anakku sekalian bila terkait tentang pelajaran. Kita lanjut. Oke, di sini sudah ada diagram lingkaran. Silahkan anakku gambarkan. Kemudian anakku sekalian mengisi tabel di samping ini. Ini tabel samping sebelah kanan berdasarkan diagram yang ada di sini. Saya beri contoh, kelas 1 kita lihat dilambangkan dengan warna biru muda ya. Kita cari biru muda. Oh, ternyata yang ini 40 biru muda. Maka di sini tulis 40. Oke, saya kira anakku bisa mengerti. Silahkan dikerjakan. Dan ingat, jangan lupa membantu orang tua di rumah, karena apabila kita berada di rumah, itu adalah kesempatan kita untuk membantu orang tua seperti beres-beres, mencuci piring, dan lain-lain. Tugasnya dikerjakan santai saja, tidak usah terlalu tegang. Saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.